Shalom. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis ini. Kami Majelis Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita memberkati saudara sekalian. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Marilah kita arahkan hati, roh, pikiran serta seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan itu kudus, oleh karena itu kuduskanlah hatimu. Berdiri di altarnya dengan hati yang suci. Marilah kita sembah Dia yang telah hadir untuk kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami
dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Kita baca secara responsoria. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia.' Dan kamu harus mengatakan juga, 'Hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, 'Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Minggu tanggal 18 Juli 2021. 1. Berita anak lahir. Pada hari Senin 21 Juni 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Coki Pardamaian Manurung, Dewi Agustina Irani Boru Situmorang, alamat Jalan Kampung Rawa Tengah, Gang Kwista 2, nomor 17, Jakarta Pusat, Week 1. Pada hari Sabtu, 26 Juni 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Salomo Afrianto Siregar, Carolina Damayanti Boru Sinaga, alamat Jalan Swadaya 3, nomor 51, RT 011 RW 04 Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Week 7. 2. Jemaat pindah. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 18 Juli 2021, telah pindah dari HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, keluarga Tuani Krisman Sitorus, Juliana Herlina Boru Siregar. Alamat Jalan Cempaka Putih Barat, RT 02 RW 04 nomor 47 Jakarta Pusat, pindah jemaat ke Gereja HKBP Pendidikan, Resort Pendidikan. 3. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Nurlinda Norita Boru Napitupulu, umur 57 tahun dari Week 11, alamat Jalan Gabus nomor 8, RT 07 RW 04, Sunterjaya. Suami Sitorus almarhumah meninggalkan 4 orang anak. Jenazah dimakamkan pada Jumat, tanggal 9 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, Mangara Laurentius Naibaho, umur 77 tahun dari Week 13, alamat Jalan Pelepah Hijau 4, nomor 1, TN 1, Kelapa Gading. Istri Rosmaida Boru Sitorus, almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada Minggu, tanggal 11 Juli 2021 di San Diego Hill, Cikarang, Jawa Barat. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, Lubrin Walsen Pardamaian Manurung, umur 52 tahun dari Week 13, alamat Jalan Enim nomor 205, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Istri Saurma Meriana Boru Siboya, almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada Minggu, tanggal 11 Juli 2021, di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, Saud Butar-Butar, umur 63 tahun dari Week 7, alamat Jalan Cempaka Baru Timur,
RT 011 RW 05 nomor 50 Jakarta Pusat. Istri Nani Boru Hasibuan, almarhum meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Rili Tumpak Tambunan, umur 76 tahun dari WIK 13, alamat Jalan Haji Ten 1, nomor 14, RT 012 RW 01, Rawamangun, Jakarta Timur. Istri Sintua Uli Artabor Hutapea, almarhum meninggalkan 5 orang anak. Jenazah rencana dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 di Bona Pasobit, Baruara, Tambunan. Telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, Sintua Marulam Panggabean, umur 81 tahun dari WIK 8, alamat Jalan Biduri Bulan 4, nomor 14 Sumur Batu, Jakarta Pusat. Istri Tiar Boru Pakpahan, almarhum meninggalkan 6 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pemberian bantuan dompet peduli kasih tahap pertama kepada jemaat ekonomi lemah yang terpapar COVID-19. Pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, Majelis Gereja kita telah melaksanakan pemberian bantuan dompet peduli kasih tahap pertama kepada jemaat ekonomi lemah yang terpapar COVID-19, yaitu kepada 6 keluarga dan 8 orang jemaat HKBP Suprapto yang terpapar COVID-19 dengan total sumbangan yang diberikan sebesar 12 juta rupiah. Demikianlah diinformasikan. 5. Pelaksanakan ibadah di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Mengingat pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah Jawa, Bali, serta perkembangan peningkatan penyebaran virus corona di Provinsi DKI Jakarta yang belum mengalami penurunan. Dengan ini diinformasikan bahwa Majelis Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menyepakati untuk memutuskan bahwa 1. Pelaksanaan kebaktian minggu pada tanggal 25 Juli dan 1 Agustus 2021 masih akan dilaksanakan secara online atau dilakukan di rumah kita masing-masing. 2. Pelaksanaan ibadah pertupolan, ikat janji, dan pemberkatan nikah atau pamasumasuan yang sudah terjadwal bisa dilaksanakan dengan pembatasan orang yang hadir maksimal sebanyak 30 orang dan akan dikawal secara ketat oleh tim gugus COVID-19 gereja kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Demikianlah diinformasikan. 6. Pelayanan doa bersama menyapa jemaat HKBP Suprapto yang terpapar COVID-19. Setiap hari Sabtu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Gereja HKBP Suprapto melaksanakan kegiatan pelayanan doa bersama menyapa jemaat HKBP Suprapto yang terpapar COVID-19 melalui aplikasi Zoom Meeting HKBP Suprapto. Kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada jemaat HKBP Suprapto yang terpapar COVID-19 untuk tetap semangat dan senantiasa pengharapan kepada kasih Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Link Zoom Meeting disampaikan melalui Sintua daerah untuk diteruskan ke jemaat yang masing-masing yang masih dalam perawatan COVID-19. Demikianlah diinformasikan. 7. Rapat Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu, Jumat tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2021 pukul 09.00 sampai 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, HKBP Distrik 8 DJKRI Jakarta
akan melaksanakan kegiatan rapat pendeta yang dilaksanakan secara semi-virtual. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Zoom meeting dan kehadiran onsite di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Bagi narasumber dan panitia demikian diinformasikan. Demikianlah warta jemaat yang dibacakan untuk kita pada minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, amang dan inang, dan juga adik-adik kami, remaja dan Naposo Bulung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita secara online ini, diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Mari buka Alkitabnya Amanginang. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa untuk waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian di ayat 21. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini firman Tuhan mau membawa kita semua ke dalam suatu kesatuan dan damai di dalam Dia. Menciptakan kehidupan di dalam kesatuan dengan sesamanya. Bagaimana setiap warga jemaat Tuhan, warga gereja boleh bersatu semuanya dan disatukan, dipadukan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya kesatuan ini untuk mempersatukan, untuk menampung semua perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Memang kita semua berbeda. Memang kehidupan ini boleh saja ada tembok pemisah karena perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu, saat ini ketika orang percaya mendengarkan firman tentang kesatuan, mempersatukan, orang percaya berlomba-lomba untuk merubuhkan, mencoba dan mau melakukan untuk merubuhkan tembok pemisah dirinya dengan orang lain, dirinya dengan sesamanya. Tetapi sungguh ironis juga, amanginang saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang berlomba untuk mengadakan kesatuan, membentuk suatu bangunan kesatuan itu, tetapi ada juga yang mencoba-coba dirinya untuk membangun benteng, tembok pemisah, untuk memisahkan dia dengan orang lain. Orang lain mau merubuhkan, tapi dia mau membangun tembok pemisah dirinya dengan orang lain. Untuk itulah firman Tuhan mau mengarahkan kita hari ini supaya kita mau merubuhkan tembok pemisah di antara kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita berbicara dalam konteks kita sekarang ini, di mana kita masih beribadah di rumah, itu dikarenakan paparan yang semakin meningkat dari COVID-19. Ternyata karena COVID ini menjadi salah satu yang memisahkan kita. Seolah-olah ada pemisah di antara kita gara-gara virus COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi saya yakin, saya percaya kita semua tidak akan terpisahkan di dalam Yesus Kristus. Virus boleh memisahkan kita, COVID-19 boleh memisahkan kita dengan mekanisme social distancing, jaga jarak di antara kita, tetapi kasih Kristus, bangunan kita tetap satu di dalam Yesus Kristus. Amin buat kita semuanya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat firman ini, firman Tuhan hari ini mau mencontohkan bagaimana orang mau membangun tembok pemisah di dalam persekutuannya. Ini terjadi di jemaat Efesus. Di jemaat Efesus. Sehingga Paulus memberikan firman Tuhan kepada jemaat Efesus. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Efesus? Apa yang terjadi? Ternyata di sana ada dua kelompok besar, jemaat dua kelompok besar dengan latar belakang yang berbeda, yaitu latar belakang Yahudi dan kedua adalah latar belakang non-Yahudi atau juga bisa kita sebut dengan latar belakang Yunani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi menganggap non-Yahudi, artinya di luar persekutuan Yahudi ini,
mereka menganggap semuanya adalah orang kafir. Sipilebegu. Kalau dalam bahasa Batak sipilebegu, sehingga orang Yahudi magigi, jijik melihat non-Yahudi karena mereka merasakan dirinya ini lebih dekat kepada Tuhan. Orang lain jauh kepada Tuhan karena tidak melakukan hukum Taurat itu. Itulah pandangan orang Yahudi yang duduk bersama dengan orang non-Yahudi di jemaat Efesus. Sedangkan jemaat non-Efesus juga menganggap dirinya lebih super dari orang Yahudi sendiri. Atau di luar Yunani, Yahudi dan lain sebagainya itu adalah di bawah kelas Yunani. Karena apa? Mereka memiliki akal berpikir, rasio berpikir yang lebih tinggi. Mungkin mereka merasa pendidikannya lebih tinggi, jadi wawasannya lebih luas. Sehingga mereka menganggap Yahudi itu juga termasuk orang barbar. Orang barbar. Sehingga si Plato pernah mengatakan bangsa barbar adalah musuh mereka. Bangsa barbar adalah musuh mereka. Sehingga Yunani mengatakan Yahudi itu di luar Yunani, semuanya bangsa-bangsa itu menjadi musuh mereka. Nah sekarang di jemaat Efesus itu mereka bersatu. Mereka duduk bersama. Tetapi mereka terdapat, kalau tadi ada virus COVID-19, pada mereka kelompok ini ada satu virus yang sangat terkenal, virus superioritas atau virus egoisme. Menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Untuk itulah mereka duduk bersama, tetapi mungkin tidak ada ikatan kesatuan di antara mereka. Hatabatak madok, patabat-tabak hudul, pulik-pulik padohan, patabat-tabak hudul, asing-asing padohan. Mereka bisa bersama-sama di bait suci, tetapi lain di dalam hatinya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal demikian mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita ada yang merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga ada tembok pemisah. Mungkin itu juga menyangkut ada yang pendidikannya lebih tinggi. Ketika dia berhadapan orang yang pendidikannya rendah, mungkin ada itu egoisme, mengatakan betul lo naso berpendidikan kok. Ada gap. Demikian juga jika atasan dengan bawahannya. Demikian juga mungkin terjadi orang tua kepada anaknya. Mana binotom dana doveho. Seperti itu. Au nungagodaku hugugu sira. Ini adalah menandakan superioritas, kehebatan sendiri, kehebatan masing-masing. Demikian juga kalau kita konteks orang Batak, ada gap antara ama dan ina, di mana kalau sedang berbicara, berdiskusi, itu yang sah hanya ama sama ama. Ama tu ama do nama katai, muladong ina makatai terrodo amat tanah mado. Masih tidak buram maju urusin inna. Ada apa itu? Itu karena menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Ada gap, ada tembok pemisah, ada virus kehebatan, superioritas dalam dirinya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini yang ditujukan kepada jemaat Efesus yang mengadakan tembok pemisah, kepada kita juga mungkin ada yang mengadakan tembok pemisah. Firman ini sangat cocok untuk mengarahkan dan membimbing kita. Firman ini mengatakan di ayat 11, karena itu ingatlah. Karena itu ingatlah. Apa artinya? Firman ini mengatakan karena itu ingatlah. Artinya Paulus mau mengarahkan jemaat Efesus supaya mengingat siapa dirinya, siapa dia dahulu. Mereka dahulu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka dahulu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka dahulu tidak ikut
dalam panggilan Allah. Tetapi sekarang mereka telah dipanggil Allah, dipersatukan Allah di dalam darah Kristus. Oleh karena itu, kita harus mampu melihat diri kita, siapa kita dahulu. Artinya kita mau ditilik, mau dilihat kerendahan kita masing-masing, siapa kita dahulu. Dari situ bergerak, kita merasa rendah hati, saya ini tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya kurang berharga dahulu. Tetapi sekarang karena Tuhan, karena kasih Tuhan, saya bisa seperti ini. Oleh karena itu, yang bisa mengingatkan kita tentang keberadaan kita saat ini adalah ketika Tuhan mengingatkan kasih setianya kepada kita. Oleh karena itu, kasih itu harus hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita sering mengadakan tembok pemisah dengan orang lain? Dikatakan dalam firman ini, jika kita masih mengedepankan keinginan dan kehendak kita masing-masing, keinginan dan kehendak kita masing-masing, artinya egoisme kita itu, kita pasti tidak bisa bersatu. Jika kita mengedepankan keinginan dan kehendak kita, kita tidak mampu menjalin kesatuan kita dengan lain. Yahudi, mereka, kehendak mereka adalah sunat bagi non-Yahudi. Sunat itu sebagai pemisah. Itu kehendak mereka, itu keinginan mereka. Jika itu tetap dipegang oleh mereka, jemaat Efesus tidak akan bakalan untuk bersatu, menjalin kesatuan di dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, jika dipertanyakan kepada kita semua saat ini, Amanginang, Remaja Naposo Bulung, apa tanda kutip sunat kita kepada orang lain? Apa sunat kita tanda kutip yang memisahkan kita dengan orang lain? Barangkali ada tanda kutip sunat kita, ada tembok kita yang kita bangun begitu kokoh memisahkan kita dengan orang lain. Sekarang firman ini mengatakan, hancurkan, rubuhkan tembok pemisah sunatmu itu dengan orang lain, supaya kita bisa bersatu di dalam kasih Yesus Kristus. Dikatakan dalam firman ini, darah Kristus itulah yang bisa mempersatukan. Kehendak no, keinginan tidak, tetapi hanya darah Kristus yang bisa mempersatukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu firman ini mau mengarahkan kita, marilah kita bertumbuh, marilah kita dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar kita mempererat hubungan kita dengan orang lain, sehingga bangunan kita dimanapun kita berada, bangunan jemaat Tuhan di HKBP Suprapto ini bisa tersusun rapi, memperlihatkan kesatuan diikat oleh darah Yesus Kristus. Saat ini Amanginang dalam kondisi COVID-19, bagaimana kita memperlihatkan jiwa dari firman ini? Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersatu semuanya, menjalin kesatuan. Bukan hanya jemaat Tuhan, tetapi kita mampu menjalin kesatuan dengan tetangga kita, dengan warga bangsa kita. Kita bersatu melawan COVID-19 ini dengan menerima arahan dari pemerintah kita. Saat rekaman ini, ibadah ini dilakukan, ada juga arahan dari pemerintah kita. Dari pemerintah kita hari ini, saat ini, semua masyarakat Indonesia diminta untuk bersatu mengheningkan cipta selama 1 menit, jam 10:07. Dan itu juga
diarahkan, diteruskan oleh uluan kita, eporus kita di HKBP, supaya kita boleh bersatu untuk sama-sama berdoa demi keselamatan bangsa kita. Mari kita tunjukkan itu amang-inang dalam kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa demi keselamatan dunia ini, demi keselamatan bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Engkau ingatkan kami akan posisi kami, kedudukan kami di tengah-tengah persekutuan kami. Mungkin kami bisa berbeda satu sama lain, baik di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gerejamu. Tetapi Engkau ingatkan kami sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, memperlihatkan, menciptakan, membangun kesatuan di dalam damai Kristus. Kiranya Tuhan arahkan kami semua, jemaat Tuhan, supaya kami mampu menciptakan kesatuan kami dimanapun kami berada. Kami menghilangkan keinginan dan kehendak semata oleh karena rasa egoisme kami masing-masing. Kami hilangkan itu dari kehidupan kami dan kami terima kasih Kristus supaya kami mampu mengasihi sesama kami, mempersatukan kami dengan sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan tetap menopang, biarlah Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, berkati obat, makanan, minuman, agar semuanya menjadi kesembuhan bagi mereka melalui kuasa Tuhan. Tumbuhkan tetap pengharapan, kekuatan kepada jemaat Tuhan agar tetap kuat dan berharap akan kesembuhan. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai kami, jagai pemimpin kami, berikan tetap kesehatan kepada presiden kami dan juga wakil presiden. Biarlah mereka mampu memimpin kami dalam kesehatan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka tetap semangat membawa memimpin bangsa kami walaupun dalam keadaan susah saat ini. Tetapi kami yakin kami boleh keluar dari kesusahan ini oleh karena bimbingan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengumpulkan persembahan kita, terlebih dahulu kita mendengarkan ayat firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Terima
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ambanginang, adik-adik kami, remaja Naposo Bulung, puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Salam dari kami, semua pendeta dan semua majelis gereja kita. Kita senantiasa dilindungi Tuhan. Tetaplah jaga protokoler kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.